Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nur Aziza, NIM 1861196, kelas KP Pemasaran 2018. Dosen pengampu Wenda Wahyu Kristianto, SEMM. Presentasi kali ini untuk memenuhi evaluasi tengah semester. Kali ini saya akan membahas materi mengenai studi kelayakan bisnis pada aspek hukum, lingkungan, dan pemasaran. Alasan kelompok kita memilih bidang usaha kuliner ini karena pada saat ini bisnis tersebut sedang ramai dicari dan dikunjungi masyarakat, baik dari kalangan remaja sampai orang tua. Dilihat dari peluang tersebut, keuntungan pada kafe bisa maksimal dengan cara menyediakan kebutuhan pelanggan pada saat ini. Pada studi kelayakan bisnis, yang pertama adalah membahas pada aspek legalitas. Sebelum kita mendirikan bisnis, harus menentukan dulu bentuk usahanya. Usaha kafe ini didirikan dalam bentuk firma. Syarat mendirikan firma yakni didirikan minimal 2 orang atau lebih, memiliki nama badan usaha, memiliki badan pengurus dan anggota, memiliki tujuan usaha, dan ada tempat usaha. Syarat pendukung oleh pelaku usaha yakni kartu tanda penduduk atau KTP, sertifikat tanah, STNK, dan surat pendukung lainnya. Surat usaha ini bisa disahkan dengan notaris. Aspek selanjutnya yang perlu kita kaji adalah aspek lingkungan. Mengapa kita mengkaji aspek lingkungan? Karena yang pertama, lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan sebuah usaha. Yang kedua, aktivitas bisnis di lingkungan itu dapat merubah berbagai hal, termasuk gaya hidup, perekonomian, dan menimbulkan adanya persaingan bisnis, tempat di mana kafe itu berdiri. Dan yang terakhir, untuk mencegah dan mengatasi global warming dan GCR. Dalam mendirikan sebuah kafe ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni pada aspek lingkungan industri. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunity atau peluang, dan yang terakhir threat atau ancaman. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Dalam kafe ini yang akan didirikan harus mempunyai tema yang menarik dan unik, seperti kafe bertemakan estetik, kafe ala pedesaan, atau view kafe yang indah. Di samping itu, kelemahannya yaitu jika bisnis kafe akan didirikan di daerah dengan view yang indah, yakni pada pegunungan, maka harus ada channel tempat untuk mendirikan usaha yang lokasinya mudah dijangkau oleh konsumen. Peluang mendirikan kafe: jika kafe ini didirikan untuk menargetkan konsumen dari berbagai usia, sebab saat ini dari kalangan remaja sampai orang tua suka pergi ke tempat makan atau kafe dengan view yang indah. Dan biasanya kafe dengan view alam yang indah digunakan untuk bahan upload foto di medsos. Hal ini dari uploadan foto di medsos dapat menjadikan peluang promosi usaha dan dapat dikenal. Selanjutnya adalah threat atau ancaman. Adanya ulasan dari konsumen melalui promosi di media sosial. Ada baik dan buruknya. Ancaman buruknya, apabila tempat kafe dirasa pelanggan kotor, mereka akan mengulas melalui komentar, baik benar ataupun hoax. Tidak menegurnya secara langsung. Hal itu dapat mengurangi minat datang pengunjung lain. Yang terakhir adalah pada aspek lingkungan jauh. Lingkungan jauh itu membahas mengenai sosial, ekonomi, kebijakan pemerintah, teknologi, dan dampak lingkungan. Yang pertama adalah pada aspek ekonominya. Aspek ekonomi ini, rencana mendirikan kafe ini dapat mengurangi angka pengangguran pemuda di sekitar lokasi berdirinya kafe. Yang kedua adalah sosial budaya, di mana kafe ini berdiri harus mengikuti sosial budaya setempat. Misalnya terdengar azan, musik di kafe ini seharusnya dimatikan. Ketiga adalah kebijakan pemerintah, seperti menyesuaikan dan mengikuti peraturan jam operasional kafe. Yang keempat adalah teknologi, untuk menunjang perencanaan berdirinya kafe dengan mudah, misal membuat rincian anggaran kafe atau mendesain proyek kafe. Dan yang terakhir adalah dampak lingkungan hidup atau AMDAL. AMDAL dalam studi kelayakan bisnis diperlukan karena yang pertama, undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang kedua, AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak. Dalam peraturan AMDAL ini terdapat pada pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menyebutkan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan UPKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Selanjutnya adalah aspek pasar dan marketing.
Hal yang pertama kali kita analisis pada analisis pasar ini adalah segmentasi pasarnya. Pada tahap awal ini, pebisnis kafe akan menargetkan segmen pasar pada skala usia, terfokus pada usia remaja hingga dewasa. Yang kedua adalah besaran pangsa pasar yang dituju, kebutuhan orang saat sedang main di kafe untuk memenuhi kebutuhan untuk makan atau mencari suasana baru saat keluar rumah. Yang ketiga adalah market share, yakni di mana market size ada rencana usaha dapat terpenuhi berapa persen. Misalnya menikmati makanan 30% dan sarana refreshing 70%. Produktif yang tinggi sebagai pengunjung kafe saat ini pada kalangan remaja, yakni mahasiswa, kalangan dewasa, yakni keluarga. Selanjutnya adalah kompetitor. Usaha sejenis ini di sekitar kafe diperkirakan ada 2 usaha. Setelah melakukan riset pasar, kekurangan dari usaha ini menjadikan peluang pada rencana usaha kafe ini. Selanjutnya adalah kompetisi usaha. Persaingan usaha kafe saat ini sangat ketat, hal itu harus diperhatikan juga. Dan yang terakhir adalah customer mix. Target pasar kafe ini adalah skala usia sehingga dibutuhkan tempat yang nyaman. Selanjutnya adalah analisis marketing mix 7P. Yang pertama adalah produk, di mana produk pada menu kafe ini mempunyai bahan yang berkualitas premium, mempunyai merek dan kemasannya, dan dalam pengemasan makanan dan minuman yang terbaik dan bersih. Selanjutnya, jasa pelayanannya juga bermutu baik, sehingga pada pelayanan yang baik pelanggan dapat terpuaskan dan dapat kembali menuju kafe ini. Yang kedua adalah harga. Dalam strategi penetapan harga di kafe ini menerapkan harga diskon pada awal pembukaan kafe. Selain harga diskon, adapun harga untuk menu makanan dan minuman sangat terjangkau, mulai dari harga Rp5.000. Yang ketiga, tempat. Kafe ini mengusung tempat di pinggir kaki pegunungan, di mana lokasinya yang agak mendalam tetapi dengan nuansa kafe yang indah. Dan kendaraan direncanakan kafe ini didirikan dengan lalu lintas kendaraan yang mudah dijangkau, baik kendaraan sepeda motor ataupun mobil. Yang keempat adalah promosi, di mana kafe ini melakukan promosi melalui media iklan, yakni pada media sosial, di Facebook, TikTok, Instagram, atau yang lainnya. Yang saat ini yang sedang banyak digunakan pengguna media sosial untuk melihat-lihat sehingga dapat menarik, sehingga kafe ini banyak dikunjungi. Yang kelima adalah bukti fisik. Fasilitas area parkir yang luas, kafe dengan tema menyatu dengan alam dan didesain senyaman mungkin. Furniture yang digunakan bermodel estetik dan beda dari kafe di kawasan itu. Selain itu, ada live musik pada weekend. Yang keenam adalah people atau orang. Dalam rekrutmen kafe ini ada beberapa syarat. Yang pertama adalah karyawan berasal dari sekitar kafe tersebut dan memenuhi kriteria persyaratannya. Training karyawan didampingi oleh karyawan yang berpengalaman. Kenapa begitu? Karena karyawan baru belum mempunyai skill, sehingga dibantu dengan karyawan yang lama. Seragam yang digunakan ala orang berkebun, sesuai tema kafe yang berbau alam. 7 adalah proses. Proses ini, pengunjung pada awal datang di kafe itu melakukan parkir kendaraan sudah disediakan. Pemesanan dilakukan secara langsung di meja pemesanan dan langsung dibayar. Mendapatkan nomor meja, tunggu hingga makanan diantar. Selanjutnya yaitu pada aspek pemasaran. Di aspek pemasaran ini ada pada segmentasi ini, bisnis kafe ini segmenkan konsumen khususnya para remaja atau anak muda dan orang dewasa. Targeting. Nah, targetnya ini remaja dan umum, yang mana kafe memiliki sumber daya yang terbatas dan kafe hanya melayani satu segmen saja, yaitu segmen usia. Terakhir, positioning. Dalam strategi positioning ini, bertujuan untuk membangun kepercayaan, keyakinan, dan kompetensi bagi pelanggan. Adapun strategi positioning ini yaitu perencanaan permintaan saat ini. Permintaan akan makanan dan minuman di kafe ini sudah menjadi gaya hidup dan kebiasaan masyarakat untuk berkumpul dan ngobrol. Prospek permintaan di masa mendatang. Dengan kebiasaan di atas, mengunjungi kafe akan menjadi tren seiring aktivitas seseorang untuk refreshing sambil menikmati menu di bawah kaki pegunungan.